Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan sehingga pada malam ini kita masih bisa berjumpa dalam acara obrolan malam secara virtual, secara online ya, yang kita adakan setiap minggu sekali ataupun seminggu dua kali membahas isu-isu yang sifatnya isu-isu sosial, pendidikan, dan lainnya. Dan pada malam ini kita akan membahas bagaimana sistem pemerintahan di Belanda dan bagaimana juga dampak ataupun nya kepada bagaimana masa depan Aceh. Nah, pasca Pilpres pemilihan presiden. Jadi kita melihat bagaimana sistem pemerintahan di Belanda, lalu nanti coba kita kaitkan bagaimana dengan Aceh setelah pemilihan presiden. Jadi topiknya topik ringan-ringan saja, santai, sambil kita lihat-lihat bagaimana kota-kota di Belanda dan bagaimana cara pemilihan gubernur dan bupati di Belanda. Jadi hari ini kita lihat di Belanda bagaimana cara memilih bupati, gubernur, dan DPR. Baik, jadi sebelum dimulai, kita juga tidak henti-hentinya mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan tentunya hari ini kita berdiskusi dalam diskusi yang eh, sejuk, diskusi yang menarik untuk kita bahas satu persatu persoalan mengenai sistem pemerintahan di Belanda. Kemudian bahan ini adalah bahan yang pernah diberikan di Belanda pada saat mengikuti pendidikan singkat di kota The Hague. Kota The Hague inilah kota yang sangat bersejarah karena kota ini ditandatanganinya penyerahan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia di konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Ini kotanya dan di belakang foto ini adalah kantor DPR, kantor Perdana Menteri Belanda ya. Baik, uh, ini salah satu kota di Belanda ya. Kota Belanda itu sangat terkenal dengan air ya, yang menjadi apa namanya sumber bagi sektor pertanian. Jadi di kota Belanda itu sangat bagus dalam perencanaan tata kelola air. Dia juga sangat menarik, di mana kota Belanda itu kota yang sangat berhasil dalam mengelola pengelolaan air ya. Itu yang perlu juga kita nanti diskusi pada topik selanjutnya. Kemudian hal lainnya yang ingin kita diskusikan tentunya yang sudah kita sampaikan tadi berkaitan dengan uh, yang saya cerita tadi mengenai bagaimana sistem dari pemilihan pemilihan bupati dan juga pemilihan gubernur yang ada di kota-kota di Belanda. Ini menarik ya, menarik karena kita dulu ya memang pernah dijajah oleh Belanda dan kita juga perlu ketahui bahwa sistem pemerintahan kita itu banyak diadopsi dari sistem Belanda. Jadi malam ini coba kita akan melihat bagaimana sistem pemerintahan di Belanda. Ya, ini yang menjadi topik kita pada malam. Uh, itu tadi adalah foto kantor DPR dan kantor Perdana Menteri Belanda ya di belakang layar ini. Kemudian ya kita akan lihat. Oke, jadi peran pemerintah di Belanda itu ada beberapa perannya. Ya. Yang pertama menjadi koordinator. Yang kedua perannya untuk mengembangkan ekonomi. Yang ketiga peran pemerintah itu untuk menciptakan lingkungan bisnis ya, mengumpulkan tentang data-data, kemudian membuat regulasi, membangun infrastruktur, membuat lapangan kerja, memberikan
insentif ekonomi, menciptakan kewirausahaan, dan juga tentang lapangan kerja. Jadi tugas pemerintah di Belanda itu setidaknya ada 3 ya. Pertama menjadi koordinator dan fasilitator dalam pembangunan. Yang kedua menciptakan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga mempromosikan lingkungan bisnis sehingga menciptakan kemakmuran. Jadi 3 peran pemerintah menurut versi pemerintahan di Belanda. Kemudian di sini juga bahwa pemerintah di Belanda itu terdesentralisasi. Apa itu desentralisasi? Adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi desentralisasi itu bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Belanda. Artinya adanya kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Jadi sama seperti hanya di Indonesia. Kenapa perlu desentralisasi? Jadi di Belanda itu desentralisasi itu diperlukan karena ada 5 hal. Makasih Bang Hafiz sudah hadir nih, kita diskusi dulu tentang sistem pemerintahan di Belanda, Bang. Jadi nanti baru kita kaitkan bagaimana sistem yang sebaiknya pemerintahan di kita dan tentunya dengan konteks Aceh. Jadi di Belanda itu sistemnya terdesentralisasi. Nah, kenapa desentralisasi? Karena adanya inclusiveness dan responsiveness. Artinya adanya kebersamaan dan juga adanya tanggung jawab yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, increase effectiveness. Jadi kenapa perlu desentralisasi? Karena untuk meningkatkan efisiensi. Yang nomor 3, accountability, adanya keterbukaan. Yang keempat, improve service delivery untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang kelima, adanya power sharing. Power sharing itu pembagian kekuasaan. Jadi sistem di Belanda itu sangat terdesentralisasi. Jadi di Belanda itu sistem pemerintahannya terdesentralisasi karena alasannya untuk memperkuat demokrasi. Jadi seperti itu kira-kira dari sistem pemerintahan di Belanda yang ada kaitannya dengan pemerintah daerah. Kemudian ada tipe-tipe dari desentralisasi. Desentralisasi itu adalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Di Belanda itu 3 bentuk desentralisasi itu ada namanya dekonsentrasi, ada devolusi, dan ada delegasi. Jadi ini level-level dari desentralisasi. Jadi mungkin saya ulangi lagi, desentralisasi itu adalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Yang kita bahas sekarang adalah bagaimana sistem pemerintahan di Belanda. Dan bahan kajian ini bahan kajian yang pernah diberikan oleh dari akademi kepada saya ketika mengikuti pendidikan di Belanda. Tipe desentralisasi itu yang pertama dekonsentrasi. Dan dekonsentrasi itu kurang lebih pengertiannya pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi yang ada di daerah. Jadi istilahnya itu pemerintah daerah itu menjadi agen dari pemerintah pusat dalam hal administrasi. Itu yang disebut dengan dekonsentrasi. Kemudian devolusi itu ada yang transfer dari kekuasaan dan kewenangan kepada pemerintah daerah. Dan itu pemerintah daerah diberikan hak dalam pengambilan keputusan. Itu lebih kuat daripada tadi dekonsentrasi. Jadi ini perbedaan antara dekonsentrasi dan devolusi itu bisa dilihat dari beberapa aspek. Aspek entiti lokal, aspek hukumnya, status politik, status administrasi, dan juga status keuangan. Di sini boleh disebutkan bahwa kalau dalam devolusi itu, pemerintah pusat itu disebut dengan local government.
Kalau dekonsentrasi itu local administration. Jadi devolution itu lebih kuat karena dia memberikan hak untuk memerintah. Kalau dekonsentrasi itu hanya hak untuk mengatur ya, administrasi. Oke. Jadi kemudian ada juga tipe delegasi. Ya, kalau delegasi itu disebut dengan semi otonom, semi otonom. Jadi itu yang disebut dengan delegasi. Oke. Kemudian ini kita masuk kepada bagaimana sih sistem pemerintahan yang ada di Belanda. Jadi di sini disebut dengan multi-level governance in Netherlands. Jadi kita akan melihat level-level pemerintahan yang ada di Belanda dalam konteks Belanda. Nanti mungkin kita akan beralih dalam konteks Aceh dan konteks Aceh setelah pemilihan presiden. Jadi malam ini kita akan membahas, kemudian kita nanti hasil recording ini akan dibuat dalam bentuk YouTube yang mungkin nanti bisa dilihat kembali dan kita bisa diskusi juga dalam YouTube channel. Jadi bagaimana sih bentuk pemerintahan di Belanda? Mari kita lihat sama-sama. Jadi Belanda itu yang pertama dia itu merupakan bagian dari Uni Eropa. Itu yang harus kita lihat. Jadi Belanda itu merupakan negara yang ada dalam lingkup Uni Eropa. Kalau tidak salah saya ada sekitar 28 negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Jadi ini logo Uni Eropa, ini logo Belanda. Jadi Belanda itu secara administrasi, secara pemerintahan tergabung dalam Uni Eropa atau di sini disebut dengan European Union. Kemudian di Belanda itu juga terdapat yang disebut dengan central government atau pemerintah pusat. Jadi setelah pemerintah Uni Eropa ada juga disebut di bawahnya ada pemerintah pusat. Setelah pemerintah pusat ada disebut dengan provinsi. Jadi berbeda dengan Amerika Serikat, negara bagian, state. Berbeda dengan di Malaysia, negara bagian. Kalau di Belanda, itu sama seperti Indonesia, disebut dengan provinsi. Nah, Belanda itu provinsinya jumlahnya 12. Jadi satu negara Belanda itu memiliki provinsi, 12 provinsi dalam satu negara. Jadi itu jumlahnya sedikit ya dibandingkan dengan provinsi yang ada di Indonesia. Indonesia hari ini mungkin provinsinya dengan pemekaran di Papua mungkin sekitar 30 provinsi ya atau lebih. Jadi di Belanda itu jumlah provinsinya adalah 12 provinsi. Kemudian yang menariknya di Belanda itu ada namanya Dewan Air. Itu yang kalau di Aceh disebut dengan Kejrun Blanc yang mengatur air. Karena di Belanda itu air sangat penting bagi kehidupan. Disebut dengan Dewan Air. Ada 21 Dewan Air yang mengatur air di Belanda. Namanya di sini disebut dengan Water Authorities. 21 orang nih yang mengatur tentang air. Provinsinya ada 12. Yang menariknya lagi di sini ada 21 Dewan Air. Jadi di Belanda itu provinsinya 12 provinsi dan di sana juga ada Dewan Air. Ini menarik ya karena kan tidak ada di negara kita ada Dewan Air ya di setiap provinsi. Itu yang ngatur air tuh. Kapan irigasi dibuka, kapan irigasi ditutup. Ya. Itu yang ngaturnya Dewan Air. Ada 21 dewan. Kemudian setelah ada Dewan Air di Belanda juga ada kabupaten kota. 342 kabupaten kota. Namanya municipalities. Municipalities ini kalau kita di sini kabupaten atau kota madya. Jumlahnya 342 kota kabupaten yang ada di Belanda. Jadi ini adalah gambaran pemerintah di Belanda. Yang pertama Uni Eropa, kemudian pemerintah pusat, provinsi, kemudian Dewan Pengatur Air, kemudian baru kabupaten dan kota. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan dalam chat ya, langsung aja di chat ya. Jadi saya baca chatnya sambil
saya mungkin menjelaskan sedikit apa yang saya dapat ketika kuliah di Belanda. Pemerintah pusat itu terdiri dari 3. Yang pertama, legislatif. Legislatif itu ada parlemen ya. Kalau kita di sini ada DPR ya. Sana ada senat juga ya. Jadi ada DPD, senator, dan ada DPR di Belanda. Kemudian eksekutif pemerintahannya ada kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Jadi di Belanda itu pemimpin pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Kemudian ada juga head of state ya. Jadi head of state itu kepala negara ya. Kepala negara dipimpin oleh raja, king. Jadi king king itu head of state, kepala negara, kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Kemudian untuk legislatif DPR-nya terdiri dari DPR dan Senat. Kalau kita ini adalah DPR dan DPD. Dan tugas mereka adalah untuk hubungan internasional, masalah pertahanan, masalah pajak, masalah hukum, dan masalah ekonomi yang cakupannya secara nasional. Itu tugas dari pemerintah pusat. Jadi tugas pemerintah pusat itu 1, 2, 3, 4, 5. 5 tugas pemerintah pusat di Belanda. Pertama, hubungan luar negeri, masalah pertahanan, masalah pajak, hukum, dan masalah ekonomi. Itu ditangani oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu ada 3. Pertama DPR dan DPD atau Senat. Yang kedua ada Perdana Menteri bersama kabinet. Yang 3 ada raja ya, kepala negara. Nah, ini pembagian provinsi yang ada di Belanda. Belanda itu jumlahnya 12 provinsi. Jadi tidak besar Belanda ya, tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi ya kita tahu ya, Belanda itu walaupun kecil tapi pertaniannya bagus ya. Malahan disebut di Belanda itu merupakan negara penghasil pertanian kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Jadi di Belanda itu hanya ada 12 provinsi. Apa struktur yang ada di provinsi? Provinsi itu terdiri pertama adalah elected council ya. Ini adalah elected council ya. Kemudian ada executive council dan ada king commissioner ya yang ditunjuk oleh raja. Jadi dalam level provinsi itu ya ada DPRD-nya ya. Kemudian ada executive council yang mengurusi provinsi, gubernur. Kemudian ada juga tadi perwakilan yang ditunjuk oleh raja. Itu untuk provinsi. Jadi provinsi itu diadakan pemilihan ya untuk memilih DPR ya. Itu yang di Belanda. Kemudian setelah itu 12 provinsi ini tugasnya apa? Tugas provinsi ya. Tugas provinsi itu pertama nature ya, menjaga alam ya, menjaga lingkungan. Kemudian regional public transport, masalah pelayanan transportasi umum ya, bus ya, kereta api sebagainya itu diurusi oleh pemerintah provinsi. Kemudian art ya, art ini masalah seni ya, kesenian ya, dan culture, budaya ya. Jadi tugas pemerintah provinsi itu kalau di Belanda itu mengurus masalah lingkungan ya, kemudian mengurus masalah transportasi umum seperti bus dan sebagainya, kemudian mengurusi masalah seni dan budaya. Jadi itu tugas dari pemerintah provinsi yang ada di Belanda. Jadi tadi kita sudah membahas tugas pemerintah pusat dan di sini juga ada tugas dari pemerintah provinsi. Jadi kemudian tugasnya juga welding spatial planning provincial ya juga membuat perencanaan dari pembangunan ekonomi di level provinsi. Kemudian overseeing generic policy and finance of municipalities and water board. Dan juga mereka menjadi pembina dari kebijakan di level kabupaten dan juga dari dewan air tadi ya. Jadi
mungkin yang baru bergabung ya di Belanda itu ya, level pemerintahan di Belanda itu yang sedang kita bahas, ada Uni Eropa ya, kemudian ada pemerintah pusat, 12 provinsi, 21 dewan air ya. Itu yang menarik karena di tempat lain tidak ada dewan air, mereka malah ada. Nah, ini dipilih ya, yang dipilih itu level provinsi dan dewan air. Ya. Sedangkan bupati wali kota di Belanda itu ditunjuk oleh raja. Oke. Kemudian ini yang tadi kita sampaikan ya. Municipalities itu kabupaten kota ya, jumlahnya adalah 342 kabupaten kota di Belanda. Dan isinya ya legislatif ya, itu di yang DPR kota itu dipilih ya. Tapi kalau untuk mayor ataupun untuk bupati itu ditunjuk oleh raja. Jadi menariknya di Belanda itu kalau untuk pemilihan bupati tidak dipilih. Dia ditunjuk oleh raja ya, tunjuk oleh siapa saja yang menurut raja layak jadi bupati ya ataupun wali kota. Jadi itu bedanya antara pemerintah di Belanda dengan di Indonesia. Kalau di Belanda bupati wali kota itu ditunjuk oleh raja ya. Jadi tidak ada pilkada level kabupaten kota. Di hiruk pikuknya hanya level provinsi ya. Oke. Apa tugas dari wali kota ataupun bupati? Tugas wali kota dan bupati, yang pertama housing and planning. Pertama masalah perumahan dan perencanaan. Jadi kalau perumahan, rumah-rumah nggak layak sebagainya, rumah itu dibuat oleh bupati dan wali kota. Perumahan. Kemudian environment and waste, masalah lingkungan dan sampah. Jadi sampah sebagainya itu diurusin oleh bupati dan wali kota. Jadi kalau kotanya jorok berarti ya harus diganti wali kota dan bupatinya. Ini tugas dari pemerintah level daerah. Youth care. Youth care itu kepedulian terhadap pemuda. Nah, itu juga tugas dari pemerintah kabupaten kota di Belanda. Kemudian general healthcare, masalah kesehatan juga ditanggulangi oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota. Selanjutnya welfare and employment, masalah kesejahteraan dan tenaga kerja, juga urusan dari pemerintah kabupaten dan kota. Kemudian integration ya, bagaimana mengintegrasikan penduduk ya, harmonisasi. Kemudian public safety, ini masalah kalau kita di sini adalah pemadam kebakaran ya, fire and rescue. Pemadam kebakaran itu di bawah pemerintah daerah. Kemudian tourism, leisure and sport, masalah olahraga, masalah pariwisata ya, itu juga ditangani oleh pemerintah level kabupaten. Jadi di sini tugas pemerintah daerah juga berkaitan dengan pembangunan ekonomi ya. Jadi di sini disebutkan bagaimana pembangunan ekonomi yang ada di kota Westland ya. Kota Westland ini merupakan kota penghasil sayuran terbesar di Belanda ya. Di itu mungkin sedikit pemaparan ya mengenai bagaimana sistem pemerintahan yang ada di Belanda dan bagaimana kaitannya dengan di Aceh. Mungkin secara diskusi kita malam ini ya itu yang saya ingin diskusikan tentang sistem pemerintahan yang ada di Belanda. Tapi menariknya di Belanda tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka punya dewan air ya, mengelola air ya. Kapan irigasi itu bisa dibuka, kapan dimulai turun ke sawah ya. Saya teringat juga di kampung-kampung saya gitu. Jadi ada yang namanya Kejurun Belang ya. Kejurun Belang itu ya mereka yang mengurusi masalah air. Apakah itu Belanda belajar dari kita atau sebaliknya ya kita belajar dari Belanda. Tapi perlu diketahui bahwa di Belanda itu banjir terbesar itu terjadi mungkin tahun 1950-an ya. Setelah itu nggak ada banjir lagi. Tapi secara geografis Belanda itu terletak di bawah permukaan laut, seperti Aceh Singkil ya. Tapi bagaimana mereka mengatur supaya air itu bisa dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Jadi mungkin dari teman-teman sekalian bahwa sedikit saya juga ingin sharing ya. Kalau di Belanda itu merupakan
daerah yang penghasil pertanian terbesar kedua dunia setelah Amerika Serikat. Negaranya nggak besar dia, hanya 12 provinsi ya. Tidak sebesar di negara lain ya. Itu mereka sangat besar dalam hal pengembangan sektor pertanian. Oke, itu yang menjadi concern ya. Tapi untuk Aceh sendiri dalam konteks Aceh ya, kita mungkin harus banyak juga ya melihat bagaimana potensi yang ada di Aceh ya. Artinya kita juga bisa mengembangkan sektor pertanian dan menjadikan sektor pertanian itu menjadi hal yang penting untuk kita nantinya apa namanya menjadi provinsi yang mengekspor ya hasil-hasil pertanian ya, dan perikanan. Oke, kita mungkin sharing juga ya, karena judul kita hari ini bagaimana politik di Indonesia dan bagaimana konteksnya dalam Aceh masa depan setelah Pilpres ya. Oke, menarik juga nih kita walaupun diskusi seperti ini saling berbagi. Walaupun ini diskusinya tentang ilmu politik ya, kita coba menerawang ya bagaimana politik Indonesia pasca Pilpres dan bagaimana konteks Aceh itu juga hal yang unik untuk kita diskusi ya. Jadi ya kalau kita boleh jujur, memang di Aceh ini jumlah penduduk tidak terlalu besar ya. Penduduk kita itu mungkin di bawah 5 juta dengan pemilih mungkin sekitar 2 juta jiwa ya. Tapi walau bagaimanapun politik di Aceh itu memberi warna juga bagi politik nasional. Karena di Aceh itu ada otonomi khusus, ada partai lokal dan sebagainya yang tentunya juga memberikan semacam warna bagi demokrasi di Indonesia. Dan tentunya ini juga sangat menarik ya menjadi diskusi-diskusi yang sehat, yang diskusi yang yang komprehensif mengenai masa depan Aceh setelah Pilpres. Tentunya masa depan Aceh setelah Pilpres kita berharap potensi-potensi pertanian, perikanan itu menjadi potensi penting. Artinya kita tidak boleh istilahnya diskusi politik tidak berkesudahan ya. Istilahnya sudah tutup buku, mari kita bekerja. Istilahnya tutup buku dari ilmu politik, dari diskusi politik, mari kita pegang cangkul dan sebagainya untuk bekerja ya. Itu yang mungkin harapan kita setelah pasca hiruk pikuk politik. Sedikit kita bahas. Sistem politik di Indonesia kita tahu bahwa kita menganut sistem politik yang demokratis ya, artinya pemilihan presiden secara langsung, pemilihan gubernur secara langsung, dan pemilihan bupati secara langsung. Memang tadi sudah kita lihat di Belanda ya, di Belanda bupati dan wali kota dirujuk oleh raja ya, sehingga tidak ada pilkada secara 324 kabupaten kota di Belanda tadi. Jadi mereka pemilihannya pemilihan gubernur ya, 12 gubernur tadi ya. Jadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu. Kalau di kita ya seperti ini ya, jumlah anggota dewan DPR 560 orang ya. Dan gubernur 33 orang gubernur ya. Kalau level bupati 514 orang bupati ya. Kalau kabinet 42. Jadi kita lebih besar dari Belanda ya. Gubernur aja 33 orang. Kemudian bupati hampir 514 orang ya. Lebih besar kita, sangat besar Indonesia ya. Sangat besar. Kita itu dari Sabang sampai Merauke kalau kata orang seperti dari San Francisco Amerika Serikat sampai ke Paris Eropa. Itu jauhnya Indonesia ya. Jadi kalau kita tarik garis dari Sabang sampai Merauke itu seperti kita tarik benang dari San Francisco di Amerika sampai ke Paris ya. Itu Indonesia sangat besar ya. Dan itulah jumlah anggota DPR 560 orang ya. Itu jumlahnya. Ya, juga kita tahu ya reformasi itu telah memberikan beberapa dampak bagi kita termasuk pemilihan langsung ya. Pemilihan langsung, kemudian adanya pembatasan limit dari pemerintahan ya, cuma bisa dipilih dalam 2 periode ya maksimal ya. Jadi itu akibat dari tadi sistem politik di Indonesia. Kalau untuk Aceh tentunya harus kita lihat bagaimana kita ini kan di paling ujung barat Indonesia ya. Jadi kita
lihat bagaimana Aceh ini bisa memberi warna dan juga memberi sumbangsih bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Tapi yang paling penting kita diskusi juga tadi bahwa ekonomi, masalah tenaga kerja. Dan hari ini 56% orang di Aceh itu berusia di bawah 30 tahun atau Gen Z. Jadi pemilihan itu sangat digantung oleh Gen Z tadi ya, milenial tadi. 56% orang Aceh itu usianya 30 tahun ke bawah. Jadi itu juga perlu diingat ya, bahwa di Aceh itu sangat banyak anak-anak muda yang butuh pekerjaan, kemudian butuh lapangan kerja, itu harus diperhatikan juga. Karena dari 4 juta orang Aceh itu setengahnya, 2 jutanya merupakan anak-anak usia muda di bawah 30 tahun. Jadi itu jadi perhatian semua dalam diskusi. Mungkin solusinya bagaimana? Ya tadi sektor perikanan, sektor kelautan itu mesti digalakkan, ditumbuhkan lagi ya. Mungkin dengan perhatian lebih besar ya di sektor pertanian dan perikanan. Mungkin diskusi malam ini berkutat tentang itu ya. Jadi Aceh setelah Pilpres harus menyongsong dengan berusaha bekerja karena di Aceh itu anak muda 56% jumlahnya dari 4 juta jiwa. Jadi setengahnya itu usia muda, butuh lapangan kerja, butuh masa depan yang pasti. Jadi intinya Aceh pasca Pilpres sangat tergantung dari anak muda. Apakah anak muda hanya bicara saja tanpa bekerja atau sebaliknya bicara dan bekerja seiring sejalan dan menciptakan peluang sendiri. Artinya dengan tenaga muda, dengan usia muda, dengan semangat muda, tentunya punya tenaga untuk memikirkan nasib sendiri tanpa terlalu tergantung dengan pihak lain. Mungkin sebagai penutup, saya ingin juga menyampaikan sebuah pepatah ataupun kata bijak yang saya dapat dari ketika membaca sebuah pepatah orang Afrika. Kata orang Afrika itu setiap pagi di Afrika itu seekor rusa bangun dari pagi kemudian harus berlari kencang. Karena kalau tidak berlari kencang nanti akan menjadi mangsa dari seekor singa. Itu juga dengan seekor singa. Ketika bangun pagi dia harus melari kencang untuk mengejar seekor rusa untuk menjadi sarapan paginya. Kalau enggak nanti enggak ada sarapan pagi. Jadi kunci di sini mau jadi rusa ataupun menjadi singa, kuncinya adalah kita harus tetap bangun dan bergerak untuk mengejar apa yang mungkin kita inginkan dan kita cita-citakan. Jadi menjadi rusa atau menjadi singa itu tidak penting ya. Artinya Anda jadi penguasa, Anda jadi orang hebat atau hanya jadi seorang rakyat biasa, itu tidak penting. Yang penting itu Anda berkarya dan bekerja. Mungkin dari pepatah itu kita bisa dapatkan sebuah kesimpulan, apapun posisi Anda hari ini di masyarakat, Anda itu penting, Anda itu punya tempat sendiri, Anda punya peran, tapi peran itu akan berarti ketika kita bergerak. Jadi ketika kita bergerak, itu akan menjadi penting. Jadi itu mungkin sebagai penutup diskusi kita malam ini, dan mungkin insya Allah kalau tidak ada halangan, Pak, hari Senin atau hari Selasa kita akan diskusi dan akan kita sampaikan di grup, dan tentunya nanti dari tim kita akan men-sharing diskusi ini dalam bentuk YouTube, dan silakan nanti YouTube di like dan di share supaya diskusi kita ini menjadi menarik dan menjadi manfaat bagi kita semua. Itu dia harapan saya, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih semuanya yang telah hadir dalam diskusi kita ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada putra tempat cuti berkaya baru buat hari itu. Tempat enam ni. Badan dia Dia memang. Ya,